Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang kali ini kita masih diberikan kesehatan badan oleh Allah. Dengan kesehatan badan tersebut kita pakai untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan melanjut pelajaran kita yang kemarin, yaitu sudah sampai waqsamuhu salah satu ismun wa fa'ilun wa harfun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma iftah bifutahil arifin, iftah lana bifutahil arifin, amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsamuhu, dan bermula pembagiannya kalam. Jadi kalam itu yang kemarin kita bahas, itu kalam tuh punya 4 syarat. Yang pertama, lafaz mufid, lafaz murakkab, mufid, wadhu. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang pembagiannya kalam. Nah, kalam itu ada 3 bagian. Waqsamuhu, dan bermula pembagiannya kalam. Salah satu itu ada 3 ismun. Yang pertama isim, wa fa'ilun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Jadi pembagian kalam itu yang pertama 1 kalimat isim, kedua kalimat fi'il, kedua kalimat fi'il, ketiga kalimat huruf. Yakni bermaksud musannif, ya, anna ajza al-kalami, bahwa sesungguhnya pembagian kalam allati yang yuta'allaqu disusun minha darinya itu pembagian kalam, salah satu aqsamin, itu ada 3 bagian, ya. Al-awwalu, bermula yang pertama, al-ismu, itu isim, bahwa dan bermula dia isim, kalimatun, itu kalimat, dalat yang menunjukkan ala maknan, atas suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya isim, walam tuktaron, dan tidak dibarengi, bizamanin wad'an, dengan zaman, dan tidak terikat dengan suatu waktu, atau tidak terikat dengan zaman-zaman yang 3, itu zaman madi, zaman hal, zaman mustaqbal. Nanti akan kita bahas di bawah. Nah, Zaidun wa anna wa hadha. Jadi kalimat isim itu kalimat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri, atau kalimat yang menunjukkan suatu makna pada kalimat tersebut, dan dia itu tidak dibarengi dengan zaman-zaman yang 3, ya, atau zaman yang sekarang. Nah, contohnya Zaidun. Nah, Zaidun ini nama seseorang. Dia itu tidak terikat dengan suatu waktu, baik waktu yang telah lampau, waktu yang sekarang, maupun waktu yang akan datang. Nah, ini Zaidun. Ini kalimat isim. Wa anna itu artinya aku, wa hadza, dan ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalimat isim itu kalimat yang menunjukkan atas maknanya sendiri, ya. Tidak diterikat dengan zaman yang 3. Nanti kita akan mempelajari lagi pembagian ciri-ciri kalimat isim. Nah, ini kita awal mula harus tahu dulu nih takrif definisi isim. Nah, takrif definisi isim yaitu ini. Saya garis bawahin ya. Nah, ini takrif definisi kalimat isim. Nah, ini takrif definisinya. Yang kedua, asani, yang bermula yang kedua, al-fi'lu, itu kalimat fi'il. Wa huwa, bermula dari kalimat fi'il, kalimatun, itu kalimat dalat yang menunjukkan ala ma'nan, atas suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya fi'il, pada kalimat tersebut, waktu rinats, dan dibarengi bizamanin wad'ain, dengan zaman. Jadi kalimat fi'il itu kalimat yang menunjukkan atas makna kalimat tersebut dan terikat dengan suatu zaman, atau suatu waktu, baik itu waktu yang telah lampau, waktu yang sekarang, atau waktu yang akan datang. Fa'in dalat, maka jikalau menunjukkan tilkal kalimatu, oleh itu kalimat, ala zamani madin, atas zaman madhi, atau zaman yang telah lampau,
Fahia, maka bermula dia kalimat al-fi'lul madhi, itu kalimat fi'il madhi. Jadi kalau misalkan uh, ada kalimat yang menunjukkan waktu yang telah lampau, maka itu dinamakan kalimat fi'il madhi. Nahu contohnya qoma. Qoma telah berdiri. Nah, qoma telah berdiri menunjukkan waktu masa lampau ya kan. Telah berdiri berarti sudah berdiri. Nah, gitu. Contoh ya, qoma Zaidun, telah berdiri oleh Mang Jahid. Jadi Mang Jahid sudah berdiri. Atau contohnya, contoh simpelnya begini. Misalkan ada apa namanya, lomba. Nah, lomba nih. Si MC disuruh nyari apa namanya, si juara satu. Nah, si juara satu ini dicari-cari sama dia kan. Nah, akhirnya tidak ketemu. Nah, ada orang yang bilang, Pak MC, itu si, kita sebut saja si Doni. Si Doni itu sudah berdiri di panggung. Nah, berarti si Doninya sudah ada di panggung. Itu menunjukkan kata lampau. Wa indalas, dan jikalau menunjukkan ala zamanin atas suatu zaman yahtamilu yang membawa itu zaman al hal akan zaman hal, itu zamannya sekarang, wal istiqbala, dan zaman yang akan datang. Wa fayya, maka bermula dia kalimat al fi'lul mudhari'u, itu fi'il mudhari'. Nahu yaqumu. Nah, jadi kalau kalimatnya tersebut menunjukkan satu zaman sekarang atau zaman yang akan datang, maka itu disebutnya fi'il mudhari'. Contohnya yaqumu, berdiri atau bakal berdiri. Nah, akan berdiri gitu. Nah, itu yaqumu Zaidun, si Zaid berdiri. Berarti menunjukkan kalau si Zaid keadaan sekarang itu sedang berdiri seperti itu atau akan berdiri gitu. Yaitu disebutnya zaman hal atau zaman istiqbal. Seperti itu, waktu yang akan datang. Wa indalat, dan kalau menunjukkan ala talabi syai'in, atas meminta sesuatu, bil mustaqbali, pada zaman yang akan datang, fahiyah, maka bermula itu kalimat fi'lul amri, itu fi'il amar. Jadi kalau kalimat itu menunjukkan atas permintaan sesuatu pada zaman yang akan datang, maka itu disebutnya kalimat fi'il amr. Contohnya, kum, berdirilah olehmu. Nah, itu kan menunjukkan kata permintaan ya kan. Permintaan bahwasannya kita menyuruh, contoh ya kan, kum, berdirilah kamu. Nah, itu apa namanya? Menunjukkan suatu permintaan bahwasannya seseorang itu disuruh berdiri. Nah, paham ya? Kum. Asal isu bermula yang ketiga al harfu, kalimat huruf, bahwa bermula kalimat huruf, kalimat untuk kalimat dalat yang menunjukkan adalah makna atau suatu makna fi ghairiha, pada selainnya huruf. Nahu, contoh, ila, hal, walam. Nah, huruf itu kalimat yang menunjukkan adalah suatu makna pada selainnya huruf. Contohnya ila, kepada, hal, apakah, lam, tidak. Wa qawluhu, dan bermula perkataan Imam Musannif ja'ali ma'nan. Lafaz ja'ali ma'nan, ya ini bermaksud musannif bihi dengannya lafaz ja'ali ma'nan anal harfa, bahwa sesungguhnya huruf la yakunu, tidak ada lahu baginya huruf, dakhlun, oleh masuk, fi tarkibil kalami, dalam susunan kalam. Nah, jadi kata musannif itu, huruf itu tidak ada atau tidak masuk ke dalam susunan kalam, kecuali iza, apabila karena ada lahu baginya huruf maknan, oleh suatu makna. Nah, kalau misalkan ya hurufnya itu tidak memiliki makna, maka dia itu tidak apa namanya bisa masuk ke dalam susunan kalam. Contohnya kum ya, dapat kum ini ya. Qafnya itu kan tidak memiliki makna. Nah, kalau misalkan
qafnya tidak memiliki makna, maka dia itu tidak masuk ke dalam susunan kalam. Nah, kahal walam. Nah, lapat hal lam seperti lapat hal dan lam. Fa inna hal, maka sesungguhnya hal makna bermula maknanya hal. Al istifhamu itu pertanyaan, walam dan bermula maknanya lam. Maknaha maknanya lam, anafyu itu nafi, menafikan, mentiadakan. Fa in lam yakun, maka tidak, jikalau tidak ada lahu baginya huruf maknan oleh makna, la yadkhulu maka tidak masuk dia huruf fi tarkibil kalami dalam susunan kalam. Kahurufil mabani seperti huruf-huruf yang mabni. Zaidun. Ya kan? Zai pada lapat zaidun. Zaidin ya. Zainya pada lapat zaidun. Azanya nih wa yaihi wa dalihi dan dalnya. Nah, ini disebutnya huruf-huruf mabni. Fa inna kullan minha, maka sesungguhnya setiap satu darinya itu huruf ya. Zai, ya, dal, harfun mabniyun itu huruf yang mabni. La harfu ma'nan, bukan huruf yang memiliki makna. Jadi kesimpulan hurufnya begini. Kalau misalkan hurufnya itu memiliki suatu makna seperti hal, lam, dan ya, hal dan lam, maka dia itu masuk ke dalam susunan kalam. Tapi kalau misalkan hurufnya tidak memiliki makna seperti zai, ya, dal, itu kan nggak ada maknanya kan. Nah, maka itu tidak masuk ke dalam susunan kalam. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri kalimat isim. Nah, fal ismu maka bermula kalimat isim. Yu'rafu itu dapat diketahui bil khofdi dengan khopat. Dengan JR. Wa tanwini dan tanwin. Wa dukhulil alif wal lam dan kemasukan alif dan lam. Ya, wa hurufil khofdi dan bermula huruf-huruf JR. Yakni bermaksud musannif annal isma bahwa sesungguhnya isim yatamayyazu membedakan anil fi'li wal harfi dari fi'il dan huruf. Jadi isim itu dapat dibedakan dari fi'il dan huruf bil khofdi dengan khopat, huruf-huruf JR. Lahu bermula contoh marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Fa Zaidun maka bermula lapat zaid. Nah, al majruru itu yang di JR-kan bil ba'i dengan ba. Nah, lapat zaid itu nih dia ini di JR-kan karena kemasukan amil yang memerintah untuk JR atau untuk kasroh. Wa ghulami dan bermula lapat gulam. Ismani itu dua isim liwujudil khofdi karena adanya khopat. Nah, ya, jadi gulami ini juga sama. Kenapa dia bisa kasroh? Karena dia itu ada kemasukan ada huruf atof ya. Dia ngatof ke lapat zaidun. Maratu telah lewat bi zaidin dengan zaid wa gulami zaidin dan gulamnya mang jahil. Gulami jadi mudhof, zaidin mudhofun ilaih. Seperti itu. Ismani liwujudil khofdi karena adanya khofat. Wa tanwini dan tanwin. Nahu bermula contoh zaidun wa rajulun. Nah, zaidun wa rajulun. Ini tanda kalimat isim yang kedua yaitu tanwin. Nah, tanwin seperti ini. Fa zaidun maka bermula pada zaid wa rajulun dan rajul. Kullun setiap satu bermula setiap satu. Minha darinya itu zaid dan rajul. Ismun itu isim diwujud tanwini
karena adanya tanwin fihi padanya itu kalimat. Wa tanwin dan bermula tanwin. Nun itu nun sakinatun yang sukun. Talhaqu yang nempel al-akhiru akan akhir kalimat lafzon secara lafaz, la khoton bukan secara tulisan. Jadi tanwin itu nun yang sukun yang nempel pada akhir kalimat itu hanya secara diucapkan, bukan secara tulisan. Seperti itu. Zaidun wa rajulun. Nah, kalau misalkan secara tulisan berarti di sini harus ada nun dong. Nah, di sini nggak ada nun. Nah, maka nun itu takrif definisinya nunun sakinatun talhaqu al-akhir apa namanya? Al-akhira lafzun la khat. Nah, ini takrif definisinya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kemasukan huruf-huruf khopat. Kemasukan wadukhulil alifi wal lam, kemasukan alif dan lam. Nahu ar-rajulu wal ghulam. Ar-rajulu wal ghulam. Nih, kalimat ini kemasukan alif lam nih, alif dan lam ini. Fakul maka setiap satu minha darinya itu rajul dan gulam, minhuma darinya itu rajul dan gulam. Ismun itu isim lidukhuli al karena kemasukannya al alaihima atas keduanya lafaz. Nah, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat. Contoh nahu marartu bi Zaidin wa rajulin. Fakulun maka setiap satu minhuma darinya itu Zaid dan rajul. Ismun itu isim lidukhuli harfil khafdi karena kemasukan huruf khafat. Wahia bermula di huruf khafat al-bau itu ba alihima atas keduanya. Nah, marartu aku lewat bi Zaidin dengan Zaid wa rajulin dan dengan dengan rajul. Jadi wawunya ini ngatofnya ke Zaidun ya. Seperti itu. Marartu bi Zaidin wa rajulin wa gulamin wa bakrin wa amrin. Seperti itu terus kalau ada wawunya. Ini namanya waw atof. Nanti kita akan bahas di bawah. Nah, semua kemudian Zakara menyebutkan Imam Musonib jumlahkan akan jumlah min hurufil khafdi dari huruf-huruf khobat. Faqala maka berkata Imam Musonib. Nah, di sini Musonib akan menyebutkan dari keseluruhan jumlah-jumlah huruf khafat. Nah, satu wahiyya dan bermula dia huruf-huruf khobat min, satu huruf min, wa ila dan huruf ila. Nahu bermula contoh sirtu minal basroti ilal kufati. Aku berjalan dari kota Basroh menuju ke kota Kufah. Nah, jadi kesimpulannya gini. Sebelum kita bahas ke bawah-bawahnya, ini kesimpulan tasnya begini. Jadi di mana-mana ada kalimat isim ya, yang tertempel dengan huruf-huruf JR, yaitu min, ila, atau seterusnya ke bawah nih nanti, maka kalimat itu akhirnya itu wajib kasroh. Wajib kasroh. Nah, pahamnya segitu dulu nih, wajib kasroh. Nanti ada di bawah pengecualian-pengecualiannya. Ada namanya isim ghair munsharif. Seperti itu. Cuman untuk langkah awalnya, yang perlu kita pahami itu, bahwasannya setiap kalimat isim yang tertempel huruf-huruf JR, maka kalimat isim tersebut akhirnya itu wajib kasroh. Wajib JR. Seperti itu. Contohnya, minal basroti ilal kufati. Itu kan JR tuh, kasroh. Nah, seperti itu. Fakul maka setiap satu minal basroti dari lapat basroh, wal kufati dan lapat kufah. Ismun itu isim lidukhuli min. Karena kemasukannya min, alal awali atas kalimat yang pertama, wa ila dan huruf ila alal tsani atas kalimat yang kedua. Wa an dan selanjutnya itu huruf an. Nahu bermula contoh. Ramaitu sahma anil qausi.
Roma itu aku melempar as-sahma akan anak panah anil qausi dari busurnya. Fal qausu maka bermula qaus, lapat qaus, ismun itu isim lidukhuli an alaihi. Pada kemasukannya an alaihi pada lapat al qaus. Seperti itu. Wa ala dan huruf ala nahu bermacam contoh raqibatu anil farasi nah raqibatu alal farasi raqibatu aku naik di atas kuda. Nah seperti itu. Alal farsi aku naik di atas kuda. Fal farsu maka bermula lapat al farsu ismun itu isim dukhuli ala karena kemasukannya ala alaihi atasnya itu lapat al farsu wafi dan selanjutnya itu huruf fi. Nahu bermula contoh al ma'u fil kuzi bermula air itu di dalam kendi. Fal kuzu maka bermula lapat kuzu ismun itu isim lidukhuli fi karena kemasukannya fi alaihi atasnya itu lapat al qauzu. Wa rubba dan lapat rubba. Nahu rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin berapa banyak laki-laki yang mulia, laki itu yang aku temui akan itu laki-laki. Jadi kalau ada rapat rubba bertemu dengan kalimat isim, maka kalimat isim tersebut wajib JR, wajib kasah. Farajulun maka bermula lapat rajulun ismun tu isim lidukhuli rubba karena kemasukannya rubba yang di atasnya itu rajul. Wal ba'u dan selanjutnya itu huruf ba. Aku bermula contoh maror tuh bizaidin. Nah ini sudah kita bahas di atas ya. Fazaidun maka bermula lapat zaid ismun itu isim lidukhuli ba'i karena kemasukannya ba alaihi atas itu lapat zaid. Wal kafu dan selanjutnya kaf. Nahu bermula contoh Zaidun bermula jayat kal badri itu seperti bulan purnama. Fal badru maka bermula lapat al badru ismun itu isim lidukhulil kafi karena kemasukannya kaf alaihi atas itu lapat al badru. Walamu yang selanjutnya itu lam. Nahu bermula contoh al malu li zaidin. Ya, al malu li zaidin. Harta bermula harta li zaidin itu milik Zaid. Fa zaidun maka bermula zaid ismun itu isim lidukhuli lami karena kemasukan lam aliyah itu dapat Zaid. Jadi lamnya itu maknanya lamil milki atau kepemilikan. Harta itu milik si Zaid. Atau as-sa'atu li zaidin. Jam itu milik Zaid. Seperti itu. Wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam wahia bermula dia huruf-huruf qasam min jumlati hurufil khafdi dari sebagian jumlah huruf khafat. Dari sebagian jumlah huruf-huruf khafat. Wastu'amilat dan dipakai itu huruf qasam fil qasami dalam makna bersumpah. Wa iya bermula dia huruf-huruf qasam al wawu wal ba'u wa ta'u. Nah, yang selanjutnya itu huruf-huruf qasam. Huruf-huruf qasam itu termasuk dari salah satu huruf-huruf khafat. Nah, maka kalau misalkan ada huruf-huruf huruf-huruf qasam, maka kalimat selanjutnya itu setelah itu wajib JR. Contohnya al-wawu wal ba'u wa ta'u. Nahu wallahi wa billahi wa tallahi. Maka kalau misalkan ada orang bersumpah wallahu, maka nggak sah sumpahnya karena nggak sesuai. Nah seperti itu. Wallahi demi Allah, wabillahi dan demi Allah, wa tallahi dan demi Allah juga sama. Falafzul jalalati maka bermula lafaz jalalah buat Allah ismun itu isim lidukhuli hurufil qasami karena kemasukannya huruf-huruf qasam alaihi atasnya itu lafaz jalalah, lafaz Allah. Seperti itu ya. Insyaallah mudah dimengerti ya. Mungkin cukup sampai sini saja pembelajaran kita Mukhtasar Jidahnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas
tanda-tanda kalimat fi'il seperti itu. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaaf ya. Mohon dikoreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.